Bersama-sama kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Bagimu hormat, bagimu pujian, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami berkumpul pada siang hari ini demi satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dari hati kami menuju kepada surga. Hanya Engkaulah alasan kami berkumpul di tempat ini. Hanyalah Engkau alasan kami bertahan di muka bumi ini. Kami percaya orang-orang yang mengandalkan, mengharapkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Kami percaya orang-orang yang menaruh harapannya kepada Yesus tidak akan pernah ditinggalkan. Kami percaya apa yang keluar dari mulutmu, firmanmu pada siang hari ini tidak kembali dengan sia-sia, melainkan akan melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencanamu. Urapi dari bibir perkataan hambamu ini Tuhan, pakai dia untuk menjadi saluran berkat bagi umatmu. Urapi dari bibir perkataan hambamu ini Tuhan, pakai dia untuk menjadi perpanjangan tanganmu, agar setiap kata kalimat yang keluar berasal dari isi hatinya Tuhan, agar setiap kata kalimat yang keluar, setiap sidang jemaat yang mendengar, menonton acara ini di gereja ataupun di rumah, setiap mereka tidak sama lagi. Setiap mereka pulang bawa berkat, bawa mukjizat. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat mengalami kelegaan. Bahkan kami berdoa, Allah Roh Kudus, kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Engkau disambut di tengah-tengah ibadah pada siang hari ini. Masuk ke dalam hati dan pikiran kami, kuasai atmosfer di tempat ini. Kami tolak setiap kuasa kegelapan, roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh intimidasi, roh sakit penyakit, kuasa gelap. Apapun namamu, kami patahkan kuasanya. Tidak punya bagian di tengah-tengah kami. Di dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sidang jemaat Allah yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Suatu kehormatan buat saya bisa kembali melayani saudara sidang jemaat Allah pada minggu yang ketiga di tempat ini. Terima kasih untuk Tuhan Yesus untuk kesempatannya saya boleh melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji untuk kepercayaannya melayani tempat ini. Terimalah salam dari mimbar ini jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya, lantai 3, lantai 4 dan lantai 2 bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Shalom, apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan minggu lalu dan akan diberkati minggu yang akan datang. Bisa lambaikan tangan saudara. Boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita sama-sama angkat Alkitab kita. Saudara yang ada Alkitab elektronik, saudara yang bawa Alkitab cetak, sama-sama angkat Alkitab saudara. Angkat HP-mu, angkat Alkitabmu. Di atas juga angkat Alkitab saudara. Yang di lantai 2 juga angkat Alkitab saudara. Sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Setiap kita yang percaya kita katakan amin. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan sama-sama belajar serial khotbah yang baru. Berangkat dari pemahaman saya, ada begitu banyak jemaat yang bertanya kepada saya via telepon, via WA, via direct message di sosial media. Banyak mereka yang bertanya, di mana Tuhan? Adakah Tuhan peduli kepada saya? Adakah Tuhan mengasihi saya? Kalau memang Tuhan ada, mengapa hal buruk terjadi dalam hidup saya? Ini adalah tema berangkat dari pemahaman atau pemikiran saya. Temanya adalah God, where are you? Tuhan, di mana Engkau? Ada banyak iman orang percaya hari-hari ini sedang terguncang. Ada banyak hari-hari ini orang percaya mengalami kemunduran. Bukan hanya secara keuangan, tapi mengalami kemunduran secara iman. Ada banyak iman-iman orang Kristen hari-hari ini mengalami layu saudara. Karena apa? Masa sukar membuat mereka tidak lagi dapat mengerti Tuhan.
Masa sulit membuat mereka tidak lagi dapat mempercayai Tuhan. Saya selalu bilang dalam kemana saya melayani Tuhan, bahwa mengikut Tuhan tidak meniadakan masalah. Saya ulang sekali lagi, mengikut Tuhan tidak meniadakan masalah. Ikut Yesus bukan kartu pripas bebas dari masalah. Ikut Yesus bukan berarti saudara tidak lagi punya masalah. Saudara yang percaya kepada Yesus bukan berarti saudara bebas atau kebal dari masalah. Tapi perbedaan antara orang dunia dengan anak Tuhan. Orang dunia menghadapi masalah dengan kekuatannya sendiri. Tapi saudara dan saya menghadapi masalah dengan kekuatan dari Tuhan. Dan orang yang menghadapi masalah dengan kekuatannya sendiri terkapar hari-hari ini. Tapi orang yang menghadapi masalah dengan kekuatan dari surga, kemenangan Tuhan Yesus sediakan. Yang percaya tepuk tangan dulu buat Tuhan kita saudara. Lebih keras lagi tepuk tanganmu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang mampukan. Sama-sama kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Yesaya 43 ayatnya yang ke-19. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Sama-sama kita baca Yesaya 43 ayatnya yang ke-19. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, iya. Dikatakan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sama-sama bilang sama saya, sesuatu yang baru. Sama-sama bilang sama saya, jalan di padang raya. Sungai-sungai di padang belantara. Alkitab mengatakan di tengah padang gurun. Alkitab sering menggambarkan padang gurun adalah masa di mana Allah memproses umatnya. Padang gurun sering digambarkan sebagai masa di mana Allah mempersiapkan umatnya. Padang gurun adalah tempat di mana Allah memurnikan bangsa pilihannya Israel. Saya selalu bilang sama saudara, seringkali padang gurun Tuhan pakai untuk memurnikan iman kita. Katakan amin. Seringkali padang gurun Tuhan pakai untuk membentuk iman kita. Katakan amin. Jangan anti sama yang namanya masalah, Pak. Jangan anti sama yang namanya masalah, Bu. Jangan anti sama yang namanya masalah, anak-anak muda. Seringkali cara Tuhan membuat iman kita bertumbuh. Yang pertama dengan menjawab doa kita. Yang kedua dengan Allah memberikan kita masalah. Karena melalui masalah kita makin mengetahui bahwa Tuhan kita hidup. Katakan amin. Melalui masalah kita makin mengetahui bahwa Tuhan kita berdaulat. Ada banyak orang hari-hari ini menolak masalah. Ada banyak orang hari-hari ini melewati proses. Ada banyak orang hari-hari ini tidak mau diproses oleh Allah. Alkitab mencatat para pahlawan iman di Alkitab. Para giant killer, para pembunuh raksasa di Alkitab. Mereka orang-orang yang dipakai Tuhan secara hebat dan luar biasa. Tapi sebelum Tuhan memakai mereka, Allah memproses mereka. Saya ulang sekali lagi, sebelum Tuhan memakai mereka, Allah memproses mereka. Karena kalau Allah tidak memproses mereka, maka pemakaian Tuhan atas hidup mereka akan sia-sia. Sebelum Tuhan memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah membuat Musa melewati padang gurun 40 tahun. Karena Musa yang belum melewati padang gurun tidak dapat dipakai oleh Allah. Musa yang telah melewati padang gurun dapat dipakai oleh Allah. Musa yang belum melewati padang gurun adalah Musa yang penakut. Adalah Musa yang tidak percaya diri. Adalah Musa yang rendah diri. Tetapi Musa yang telah melewati padang gurun, proses dari Allah, adalah Musa yang siap dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Alkitab katakan Tuhan juga mengizinkan Sadrak, Mesak, Abednego melewati padang gurun melalui dapur perapian. Ketika dapur perapian dilewati oleh Sadrak, Mesak, Abednego, Alkitab katakan nama Tuhan dipermuliakan. Daniel melewati padang gurun. Saya mau bilang sama saudara, jangan memandang remeh padang gurun. Saudara jangan menolak padang gurun. Padang gurun bukan berarti Allah benci sama saudara. Padang gurun bukan berarti Allah marah sama saudara. Padang gurun bukan berarti Allah gak suka sama saudara. Kalau hari ini engkau melewati padang gurunmu,
Engkau melewati masa prosesmu. Engkau melewati masa pemurnianmu. Dengar baik, bukan Allah marah sama saudara. Bukan Allah benci sama saudara. Bukan Allah gak suka sama saudara. Semata-mata Allah sedang mempersiapkan saudara. Amin. Allah sedang mempersiapkan saudara. Alkitab katakan saudara, Allah sedang mempersiapkan umatnya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan sedang persiapkan saya. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Saya baca ayatnya yang ke-6, saudara baca ayatnya yang ke-7. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh karena berbagai-bagai pencobaan. Sudut pandang anak Tuhan melihati pencobaan adalah kita katakan bergembira. Tuhan mengajak saudara dan saya mulai siang hari ini. Pulang dari tempat ini, engkau melihat masalah padang gurun dengan sudut lensa yang berbeda. Katakan amin. Engkau tidak lagi melihat masalah sebagai cara Allah menghukum saudara. Engkau tidak lagi melihat masalah sebagai cara Allah menolak saudara. Tapi engkau melihat masalah sebagai cara Allah sedang mempersiapkan saudara. Aminnya bisa lebih semangat lagi. Saya tahu kurang menyenangkan bagi saudara. Karena khotbah ini adalah kedewasaan iman. Karena khotbah ini membentuk iman kita. Saya tahu lebih enak dengar khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya nggak mau berhutang sama saudara. Tuhan yang panggil saya melayani, Tuhan yang saya layani, taruh firman ini di hati saya. Alkitab katakan untuk Tuhan pakai saudara, Tuhan mau proses saudara, katakan amin. Tuhan nggak bisa pakai Bapak dan Ibu Pariyaji sebelum melewati proses padang gurun. Sebelum Tuhan panggil Bapak dan Ibu Pariyaji jadi gembala gereja Tiberias Indonesia, Tuhan mengizinkan Bapak dan Ibu Pariyaji melewati oil press, proses pemerasan, padang gurun. Pak Pariyaji divonis oleh dokter kanker otak, no hope, 6 bulan usia hidupnya. Ibu Gembala divonis oleh dokter, lumpuh seumur hidup. Mereka melewati proses yang cukup berat. Karena Allah melihat di masa depan Allah mau pakai mereka jadi gembala gereja besar. Kalau Tuhan gak proses Bapak dan Ibu Pariyaji, hari ini mereka gak siap jadi gembala. Tapi karena mereka melewati prosesnya, mereka setia dengan prosesnya, mereka tidak lari dari prosesnya, hari ini mereka jadi gembala yang gak cari duit. Hari ini mereka jadi gembala yang gak pakai pelayan untuk keuntungan pribadi. Hari ini mereka jadi gembala yang siap untuk menggembalakan saudara dan saya. Katakan amin. Gideon Simanjuntak sebelum diri di tempat ini, Gideon Simanjuntak melewati prosesnya. Tuhan pakai saya melayani dari rumah sakit jiwa ke rumah sakit jiwa. Khotbah shalom. Yalah. Saya khotbah kemana, orang yang mukanya kemana. Khotbah di rumah sakit, di LP Cipinang dan sebagainya. Dari orang yang dihukum seumur hidup, orang hukuman mati, sampai orang yang pencuri dan sebagainya. Ada bapak-bapak tinggi besar, Pak Pendeta, apa Tuhan mengampuni dosa saya? Saya bilang, Tuhan ampuni dosa kamu. Tapi saya udah bunuh 5 orang. Hah? Saya begini. Saya dalam nama Yesus Tuhan ampuni. Walaupun saya nengok belakang karena saya gak yakin Tuhan ampuni apa enggak. Jangan lari dari proses Tuhan. Jangan lari dari padang gurun yang Tuhan mungkin sedang izinkan saudara lewati. Apa itu padang gurun? Saya pelajari yang pertama. Saya tahu saudara mungkin gak suka dengan tema khotbah ini. Tapi sabar, buka hatimu, rendahkan dirimu. Pulang dari tempat ini dengan anugerah Tuhan, saya jamin engkau pulang diberkati. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita saudara. Sama-sama kita baca padang gurun itu apa. Yang pertama, kabar dari padang gurun. Di padang gurun tidak ada arah. Kalau saudara pergi ke tengah lautan, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, saudara lihat cuman laut. Betul apa betul? Kalau saudara pergi ke padang gurun, saudara lihat kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, yang saudara lihat cuman apa?
pasir, nggak ada lihat yang lain. Di padang gurun nggak ada yang namanya penanda jalan, belok kiri ke Petamburan. Yang tahu aja, yang nggak tahu lewatin aja. Nggak ada. Di padang gurun saudara melihat semuanya serba sama. Di padang gurun saudara melihat semuanya serba mirip. Akan datang dalam kehidupanmu, engkau nggak tahu mau decide apa. Engkau nggak tahu memutuskan apa. Engkau bingung mau melakukan apa. Satu-satunya yang bisa dapat kau andalkan bukan koneksimu, bukan uangmu, bukan hartamu, bukan kenalanmu. Satu-satunya yang bisa kau andalkan adalah Yesusmu. Amin saudara. Adalah Tuhanmu. Alkitab katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Allah. Di padang gurun tidak ada arah, Pak. Di padang gurun tidak ada arah, Bu. Semuanya kelihatan sama. That's why kita butuh Yesus melewati padang gurun. Katakan amin. Karena dalam hidup ini semuanya kelihatan baik. Semuanya kelihatan sayang sama kita. Semuanya kelihatan tulus sama kita. Yang tahu benar-benar siapa yang sayang dan tepat buat kita hanya Tuhan. Makanya dalam melewati padang gurun kita perlu mengandalkan Tuhan. Yang kedua, ketika kita bicara mengenai padang gurun, di padang gurun tidak ada jalan pintas. Suka nggak suka, mau nggak mau, siap nggak siap, ready nggak ready. Saudara dan saya akan Tuhan bawa melewati masa proses itu, katakan amin. Saudara boleh teriak, saudara bilang, Tuhan saya nggak kuat lagi, saya nggak sanggup lagi, percepat proses ini. Tuhan bilang enggak. Saudara boleh lari dari proses Tuhan, saudara lari ke tempat lain. Berapa tahun kemudian ketemu lagi sama proses itu. Saudara lari lagi ke tempat yang lain. Berapa tahun kemudian ketemu lagi proses itu. Saya bisa lari sampai TBD Center kalau saudara mau. Demi biar saudara memperhatikan saya. Tidak ada jalan pintas. Mau nggak mau, suka nggak suka, harus melewati proses itu. Katakan amin. Karena untuk menjadi besar, untuk dipakai oleh Tuhan, untuk siap dipakai oleh Tuhan, saudara harus melewati yang namanya oil press, masa pemurnian. Saudara tahu yang namanya binatang ulat? Oh puji Tuhan, gak ada yang tahu ya. Ulat adalah binatang yang menjijikan, disebut sebagai hama. Tapi ketika ulat mengalami proses yang namanya menjadi metamorfosis dari ulat jadi kepompong, menjadi yang namanya kupu-kupu. Tadinya gak ada yang mau sama ulat, sama seperti kita. Sebelum kita kenal Yesus, gak ada yang mau sama kita. Kita menjijikkan. Kita nggak berguna, kita cenderung membuat rugi orang lain seperti ulat. Kerjaannya merugikan tumbuhan, makan tumbuhan jadi hama. Tapi ketika saudara diproses oleh Allah, dari ulat, dari kepompong, dari menjijikkan, Tuhan proses saudara jadi indah seperti kupu-kupu. Katakan amin. Tapi di tengah-tengah dari ulat menjadi kupu-kupu, ada yang namanya bukan proses kepompong. Salah lagi saudara. Proses ulat menjadi kupu-kupu. Di tengah-tengahnya apa? Proses. Kepompong. Kalau kepompongnya baru 1 hari, saudara robek kepompongnya. Padahal belum waktunya. Kupu-kupunya keluar, hidup apa mati? Bisa terbang apa enggak? Enggak. Telur belum waktunya, saudara pecahin, hidup apa mati? Mati. Indomie saudara masak cuma 1 detik. Gimana baunya? Semua yang tidak melewati proses pasti nggak enak. Semua yang tidak mau sabar sama proses pasti nggak enak. Semua yang nggak mau setia sama proses pasti nggak enak. Karena segala sesuatu butuh proses. Katakan amin. Tidak ada jalan pintas. Hari ini engkau yang sedang menanti pasangan hidup dari Tuhan, sabar. Jangan potong kompas. Kalau Yohanes, Yakobus, Matius, Markus, Lukas tidak datang, sabar. Sabar, sabar. Jangan tuker dengan Sony, Maher, dan lain-lain. Jangan tuker. Cukup yang tahu aja. Kalau yang nggak tahu kita lewatkan. Sabar. Sabar. Karena ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin saudara.
Yang ketiga, ketika bicara mengenai apa itu padang gurun. Yang pertama, di padang gurun tidak ada arah. Yang kedua, di padang gurun tidak ada jalan pintas. Yang ketiga, di padang gurun tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua terekspos, semua kelihatan, semua jelas, kristal clear, jelas kelihatan. Saudara pengen tahu siapa orang itu, lihat cara dia menghandle masalah. Saudara pengen tahu apa isi hatinya, lihat di tengah-tengah masa krisis. Saya sering bilang sama orang yang konseling pernikahan sama saya, kalau saya tanya, pernah berantem enggak? Dan mereka jawab dengan bangga, enggak pernah Pak Pendeta. Saya bilang berantem deh. Lu kok berantem Pak Pendeta? Harus melewati masa krisis dulu, biar teruji hatinya. Harus tahu calonmu itu kalau lagi marah-marah aslinya gimana. Harus tahu calonmu itu kalau lagi emosi aslinya gimana. Harus tahu calonmu itu kalau udah ngadong hepeng aslinya gimana. Loh, saya berapa tahun yang lalu, usia saya masih 17, 18, 19 tahun, saya suka naik gunung. Hampir semua gunung di Jawa udah pernah saya naiki. Gunung Sahari, Gunung Agung. Saya suka naik gunung, saya wakil ketua pencinta alam, Tri Sapta Pala. 37 Tri, 3 Sapta 7 Pala, pencinta alam, bukan kepala, bukan. Saya suka naik gunung, satu hari saya naik gunung sama teman-teman saya. Orang kalau naik gunung saudara tahu, di gunung itu aslinya kelihatan. Sombongnya, penakutnya, egoisnya, mau menang sendiri, mentingin diri sendiri, semua kelihatan di gunung. Jadi saya naik gunung sama teman-teman saya ke sebuah gunung Selamet namanya. Naik di atas gunung, dari bawah kita udah bagi-bagi ransum. Supaya beras, indomie, telur, segala macam bagi-bagi biar gak terlalu berat. Satu teman saya bilang, aduh maaf tas gue udah penuh. Memang kelihatan penuh. Jadi saya percaya kita naik gunung. Sampai di gunung malam-malam kedinginan. Saya lihat teman saya pakai sarung tangan. Saya bilang, bro bagi sarung tangannya dong, gue dingin. Aduh bro cuman satu. Saya percaya, saya bertahan malam itu. Pagi-pagi bangun kita ke sungai untuk mandi bareng-bareng. Jangan bayangin please. Karena menjijikan. Jadi saya mandi di sungai tanpa teman saya tahu. Dia malam pernah ngomong apa? Dia buka sarungnya 1, 2, 3. Saya lihat dari belakang, si Bambang nih. Kurang ajar si Bambang. Saya tengok ke belakang ada teman saya. Kalau nggak ada saya dorong. Tapi kan saya pendeta. Pendeta kan mulutnya harus bagus. Nggak boleh maki-maki. Cukup yang tahu aja. Saya mah seneng lihat kayak gitu sekarang. Karena pada prinsipnya hamba Tuhan hanya mencerminkan siapa Tuhannya. Amin. Jadi kalau ada hamba Tuhan, perkataan sama perbuatannya nggak sesuai, saudara tahu dia hamba siapa. Saya cuma mau bilang hari demi hari Tuhan akan makin perlihatkan siapa Tuhan Yesus itu sebenarnya. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat yang layak untuk disembah. Saya lihat dia, tangannya, sarung tangannya 3. Saya buka dia punya kopernya, dia punya tasnya. Ternyata cuma dibikin sedemikian rupa supaya kelihatan padat, isinya cuma baju doang. Setiap kali mau makan, giliran masak dia hilang, giliran makan dia muncul. Persis tukang parkir. Kita parkir dia nggak ada. Kita keluar tiba-tiba dia ada. Ya terus. Sampai kita bilang malaikat kalah sama lu. Iya. Di gunung tuh orang aslinya kelihatan. Di padang gurun nggak ada tempat sembunyi. Pengen tahu orang itu siapa? Lihat ketika dia lagi dalam tekanan. Kadang-kadang orang kalau lagi kaget, aslinya juga ketahuan. Kalau orangnya rohani kita kaget, firman Tuhan pada mulanya adalah firman bersama dengan Allah bersama Allah. Dari Kejadian sampai Wahyu dia baca. Di padang gurun gak ada tempat sembunyi. Kenapa Tuhan izinkan kita melewati padang gurun? Saya nggak bilang saudara doa punya minta masalah, enggak. Jangan keluar langsung kau cari-cari masalah gitu, bukan. Ayo, saudara pergi ke satu tempat yang lagi rame. Jangan.
Cukup yang tahu aja. Saya mau bilang sama saudara, jangan lalui padang gurun yang Tuhan siapkan untuk saudara lewati. Tapi laluilah padang gurun itu bersama dengan Tuhan. Amin saudara, jangan lari, jangan lewati. Memang gak enak ketika Tuhan proses. Memang sakit ketika Tuhan proses. Tapi saya lihat gembala sidang saudara dan saya pendeta Pariaji. Tuhan peras dia. Tuhan tekan dia. Tuhan hajar dia. Hasilnya sekarang kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin saudara. Bahkan Alkitab katakan Yesus sekalipun diperes. Dia diperes sedemikian rupa. Agar nama Tuhan melalui pelayanan Yesus di muka bumi dapat dimuliakan. Saya masuk dalam inti khotbah saya. Apa tujuan dari padang gurun? Saudara siap diberkati? Sekali lagi kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Tujuan dari padang gurun. Yang pertama, tujuan dari padang gurun adalah untuk melatih kita. To train us. Orang yang Tuhan izinkan melewati padang gurun. Saya pengen saudara pulang dari tempat ini, lensamu memandang masalah berbeda dari dulu sebelumnya. Dulu kau memandang masalah sebagai cara Allah benci, cara Allah marah, cara Allah menolak saudara. Tapi mulai siang hari ini engkau memandang masalah dari sudut pandang lensa yang berbeda. Engkau melihat masalah dari sudut pandang Allah melatih kita. Sama-sama bilang sama saya, Allah melatih saya. Alkitab katakan dalam kitab Amsal, sama-sama kita lihat Amsal 22 ayatnya yang ke-6. Sama-sama kita baca 3, 2, 1, ya. Ibrani 12 ayat yang ke-10 dan ke-11. Saya baca ayat yang ke-10, saudara ke-11. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat yang ke-11 sama-sama kita baca. Memang tetapi kemudian yang memberikan kepada mereka yang apa? Sama-sama bilang sama saya, mulanya duka cita. Endingnya sukacita. Sama-sama bilang sama saya, ada damai di endingnya. Alkitab katakan, didiklah anakmu selagi dia masih muda. Supaya dia tidak menyimpang pada jalannya. Saya punya anak saya usianya bulan depan 25 Desember dia lahir jam 4 sore. Genesaret Benyamin Simanjuntak pas 2 tahun. Kami lagi latih dia untuk gak pakai empeng. Iya, kami lagi latih dia untuk gak pakai pampers supaya pup atau buang air kecil di tempatnya. Pup udah bisa, kencing belum bisa. Tapi yang paling susah latih apa? Empeng. Karena empeng nempel banget sama dia. Jadi setiap kali dia bangun saya umpetin empengnya. Tapi namanya anak pendeta sering diurapi, pinter. Jadi dia lihat saya bilang, Bapak empeng. Saya bilang, nggak ada. Entu. Saya mau dusta kan nggak boleh. Saya bilang, Gene jangan pakai empeng. Papa tuh hari ini kamu nggak ngerti Gene. Tapi nanti kalau udah gede kamu ngerti. Tetap aja dia nggak ngerti. Ya kalau dia ngerti saya kaget. Iya papa aku ngerti. Hah? Ini anak siapa? Anak kecil 2 tahun pakai empeng menggemaskan. Tapi anak usia 18 tahun pakai empeng mengenaskan. Saya latih dia walaupun dia nangis, dia teriak, Papa, empeng. Udah kayak ada yang meninggal nangisnya. Empeng. Saya bilang gini, jangan dong. Nanti kalau kamu tambah gede pakai empeng, nanti doer. Empeng. Saya bilang mau papa, mau empeng. Mau mama, mau empeng. Mama, dia bilang kurang ajar. Saya bilang. Satu hari anak saya belajar jalan. Saya pegang tangannya.
Dan dia udah mulai jalan, saya lepas tangan saya. Dia gak mau jalan, dia bilang, Papa kasih tangan. Saya bilang, enggak nak, kamu belajar jalan sendiri, ayo. Papa, enggak, ayo jalan sendiri. Dia marah sama saya. Kayaknya dia bilang, kayak saya papa tuh kayaknya jahat sama dia. Tapi dia jalan pelan-pelan tanpa pegang tangan saya. Tanpa dia tahu, saya di belakang nungguin dia. Tahukah saudara, setiap kali saya menolak kemauan anak saya, bukan anak saya yang sakit, saya yang sakit. Tahukah saudara, setiap kali dia menangis meminta sesuatu yang saya tahu itu jahat buat dia, bukan hanya dia yang sakit, saya yang sakit. Bahkan sering kali saya pengen melanggar, saya punya nilai-nilai, yang penting dia gak nangis. Itu yang dirasakan oleh Bapamu yang di surga. Ketika dia sedang melatih engkau hari-hari ini. Ketika engkau meminta sesuatu yang Tuhan lihat tidak baik bagimu di masa depan. Dan engkau menangis semalaman, bahkan bodohnya engkau doa puasa. Tuhan, aku mau si dia. Tuhan bilang bukan dia. Tuhan pokoknya dia. Tuhan bilang dia punya istri. Meninggalkan istrinya Tuhan. Tahukah saudara, saya menyampaikan khotbah ini juga berat buat saya. Tahukah saudara, 1,5 bulan saya berusaha lari gak nyampaikan khotbah ini. Tuhan dan istri saya saksinya. Istri saya bilang, kamu harus khotbahin ini. Tiap minggu dia bilang, tolong khotbahin, sampein sama jemaat. Karena ada banyak jemaat yang telepon saya, curhat sama saya dan bilang, Pak Pendeta, kalau Tuhan sayang sama saya, mengapa Tuhan izinkan ekonomi saya drop? Kalau memang Tuhan mencintai saya, mengapa proyek yang saya doain Tuhan malah bikin bangkrut? Ada begitu banyak pertanyaan jemaat. Saya pengen saudara tahu ketika engkau melewati lembah kekelaman. Karena pada kenyataannya, realitinya bahwa kehidupan kita gak semuanya kelihatan baik. Betul apa betul? Pada kenyataannya hidup ini gak seperti di gereja. Pada kenyataannya ada air mata. Pada kenyataannya ada rasa sakit. Pada kenyataannya kita berharap doa kita dijawab. Kenyataannya malah dari sebaliknya yang kita doakan. Saya 1,5 bulan berusaha untuk gak khotbahkan ini. Tapi Tuhan terus bilang di hati, sampaikan. Sampai di tadi malam, jam 1 malam saya bilang, Tuhan saya khotbah yang lain saja. God is my witness. Saya buka buku-buku bacaan, saya cari bahan khotbah yang lain. Tapi gak masuk sama sekali. Sampai istri saya masuk ke dalam kamar, dia bilang, aku baru ngomong sama jemaat. Ada jemaat mau tinggalin Yesus. Karena tokonya hancur, tokonya diambil sama bank. Dia kecewa sama Tuhan. Tolong sayang, sampein sama jemaat. Jangan sampai ikut Tuhan cuman berdasarkan apa yang ia terima dan apa yang ia peroleh. Kadang-kadang Tuhan latih kita caranya gak enak. Kadang-kadang Tuhan proses kita. Kita nangis, kita teriak, kita bilang Tuhan aku gak kuat. Tapi tahukah saudara, Tuhan juga gak kuat lihat engkau menangis. Tapi demi kebaikanmu, dia tahan dirinya. Agar supaya engkau gak gagal dan engkau gak salah. Ada sebuah suku di Amerika Latin. Dalam proses inisiasi dari remaja menjadi dewasa. Setiap anak muda di suku ini harus diikat di sebuah pohon di hutan Amazon. Setiap malam pohon anak-anak muda akan diikat. Kalau mereka dianggap dewasa, mereka akan diikat di sebuah pohon di sebuah hutan Amazon. Dan ketika mereka diikat, syarat untuk mereka dianggap jadi dewasa, mereka gak boleh menangis. Mereka gak boleh berteriak. Mereka harus kuat sampai pajak menyingsi. Ketika mereka diikat, setiap anak kecil itu yang akan beranjak jadi dewasa akan ketakutan. Mereka akan marah sama papanya. Mereka akan bilang, kemana papa saya? Kenapa papa saya gak lindungi saya? Kenapa papa saya gak tolong saya? Di tengah malam yang pekat, anak-anak dari suku di Amazon itu akan menangis dan ketakutan. Mendengar bunyi macan mendekat, ketakutan. Mendengar bunyi singa, bunyi ular mendekat, dia ketakutan. Semalam-malaman dia memikirkan papanya ninggalin dia. Dia memikirkan papanya benci sama dia. Ketika fajar menyingsih, dia mulai seneng banget. Karena macan mendekat tiba-tiba pergi, singa mendekat tiba-tiba pergi, ular mendekat tiba-tiba pergi. Dia bilang akhirnya gue lolos. Tapi dia tetap benci sama papanya karena papanya gak tolong dia. Tapi ketika fajar menyingsih, dia melihat bayangan tubuhnya diikat pohon. Dia lihat, oh ada saya. Ketika matahari makin tinggi, lihat ada seluruh bayangan bapak-bapak, laki-laki di belakang. Dengan pisau menanti di belakang. Ketika dia lihat ternyata papanya.
Dan dia baru sadar, kenapa semalam-malaman singa mendekat pergi. Kenapa macan mendekat pergi, ular mendekat dan pergi. Dia sadar, sekalipun dia merasa papanya ninggalin dia, tapi dia tahu, papanya 24 jam jaga di belakang dia. Amin. Saya seorang ayah, anak saya belajar jalan, saya tungguin di belakang. Saya lihat dia lari. Kebetulan rumah kami luasnya 2 kilometer. Jalan dia. Kalau dia udah mulai mendekat ke tangga rumah saya, kebetulan rumah saya tangganya 45 lantai. Gila bareng-bareng lah. Tiap kali dia mau jatuh, saya selalu tarik. Somehow nggak tahu dari mana saya selalu tahu kalau anak saya mau ada sesuatu gitu. Saya tarik dia. Dia nggak tahu ada bahaya menanti di situ. Dia cuma ketawa. Dalam arti kalau lu lepas lu benjol, Bambang. Kalau Tuhan buka mata rohani kita, kalau Tuhan buka kejahatan-kejahatan yang orang sedang rancangkan buat kita akan malu komplain sama Tuhan. Karena ada begitu banyak penyelamatan demi penyelamatan yang kita nggak bisa lihat. Tapi saya mau bilang yang pertama, mengapa Tuhan izinkan kita melewati padang gurun? Yang pertama, untuk melatih kita. Yang kedua, mengapa Tuhan izinkan? Saya selesaikan di bagian yang kedua. Bagian berikutnya kita akan selesaikan hari Rabu nanti. Ada ibadah tengah minggu di tempat ini jam 7 malam. Kebetulan saya dipercaya kita akan menyelesaikan. Kemungkinan serial khotbah ini mungkin sampai 3, 4, atau 5 seri, saya nggak tahu. Tapi kemana Tuhan menuntun, saya akan mengikutinya. Tujuan yang kedua, mengapa Tuhan mengizinkan kita melewati padang gurun? Imam musik bisa bantu saya. Yang kedua, to clarify your agenda. Untuk memperjelas tujuan kita ikut Tuhan. Padang gurun akan menunjukkan keinginan pribadi kita, motivasi kita ikut Tuhan itu apa. Padang gurun akan memperlihatkan apa tujuanmu ikut Yesus. Kalau tujuanmu ikut Yesus cuma karena berkat, enggak salah untuk pertama kali. Kalau tujuanmu ikut Yesus untuk memenuhi agar janjinya terjadi dalam hidup saudara, gak salah untuk pertama kali. Kalau tujuan kau ikut Yesus supaya engkau mencapai tingkat-tingkat kehidupanmu yang kau mau, gak salah untuk pertama kali. Tapi kalau engkau ikut Yesus, semakin kau lama ikut Yesus, berkat, janji, promosi udah gak penting lagi. Karena yang penting bagimu adalah Yesus itu sendiri. Amin. Kalau ada seorang pria dan wanita pacaran, dan wanita itu selalu bilang, sayang bagi duit dong, dikasih. Sayang bagi uang dong, dikasih. Sayang beli ini, dikasih. Ketika sang cowok udah gak punya duit, dan wanita bilang, sayang bagi uang dong, dan prianya bilang, maaf aku gak punya duit lagi. Dan wanitanya bilang, aku gak bisa lagi sama kamu, aku pergi tinggalin kamu. Salahkah saya bilang, wanita tersebut tidak mencintai cowok tersebut, tapi mencintai dompet dari cowok tersebut? Shalom. Apa kabar kamu? Salahkah saya bilang wanita tersebut tidak mencintai cowok itu, tapi mencintai dompetnya? Salah nggak? Nggak. Kalau ada jemaat ikut Tuhan cuma karena berkatnya, tokonya rame, uangnya banyak, dan ketika tokonya sepi, berkatnya turun, ekonominya drop, dan dia nggak ke gereja lagi. Salahkah saya bilang dia hanya mencintai tangannya Tuhan, tidak mencintai Tuhan itu sendiri? Kalau ada orang melayani Tuhan selama tokonya rame, ekonominya naik dan dia itu melayani Tuhan. Ketika tokonya turun, ekonominya nggak naik, dia berhenti melayani. Salahkah saya bilang dia melayani bukan Tuhan, tapi dia melayani selama Tuhan menjawab doa dia. Ikut Tuhan tidak semurahan itu, Pak. Ikut Tuhan tidak segampangan itu. Kalau engkau ikut Tuhan cuma karena berkatnya, apa bedanya engkau dengan yang lain? Tapi hari ini, padang gurun akan membuat kita berkata sama Tuhan, kau berkati gak berkati aku? Proyekku berhasil atau gak berhasil? Toko daganganku rame atau gak rame? Usahaku maju atau gak maju? Aku akan tetap datang ke Gading Nias jam 2 siang. Aku akan tetap menyembah Engkau.
Aku akan tetap memuji Engkau. Apapun resikonya, berapapun harganya. Sekali Yesus, selama-lamanya tetap Yesus. Amin. Satu ayat terakhir. Dalam Yosua. Lalu berhentilah mana itu. Sama-sama kita baca. Setelah mereka jadi orang Israel tidak mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah. Saya bisa lihat ke saya, bertahun-tahun Allah memelihara bangsa Israel dengan kana, dengan mana, tiap hari. Gak pernah terlambat, gak pernah kekurangan, selalu fresh from the oven. Tiap hari, kasih mana. Tapi suatu hari Allah stop mana. Kenapa Allah stop mana? Karena mana mulai mengambil posisi Allah di bangsa Israel. Karena setiap pagi orang Israel bangun pagi, yang dia cari bukan Tuhan. Dia wake up in the morning, dia langsung cari mana. Dia bangun pagi, yang dia cari bukan kamsya sama Tuhan, langsung cari mana. Malam mau tidur, yang dipikirin bukan terima kasih sama Tuhan. Pagi-pagi mana bisa bicara tokomu, mana bisa bicara usahamu, mana bisa bicara keluargamu. Apapun yang menggantikan posisi Tuhan, itu ilah di hadapan Allah. Kenapa Tuhan stop mana? Karena mana mulai menggantikan posisi Allah. Kalau tokomu mulai menggantikan posisi Allah, Tuhan akan tutup tokomu. Kalau anakmu mulai menggantikan posisi Allah, Tuhan akan tutup. Jangan sampai mana, jangan sampai berkatnya mengambil posisi sumber berkat. Jangan sampai ciptaannya mengambil posisi Sang Pencipta. Amin. Saya pengen saudara jemaat yang dewasa. Saya nggak tahu ke depan ada apa, tapi keadaan akan makin sulit kelihatannya. Tantangan akan makin banyak. Suhu politik makin meningkat. Sensitivitas negara ini makin meningkat. Saya nggak tahu. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau bilang sama saudara. Sekalipun keadaanmu berat, keadaanmu sulit, jangan pernah tinggalkan Yesusmu. Jangan pernah gantikan Yesusmu dengan apapun juga. Sama-sama bilang sama saya mencintai Yesus. Bukan berdasarkan berkatnya, tapi berdasarkan kasihnya. Saya mau setia ikut Yesus. Sekali Yesus, lebih semangat lagi, sekali Yesus, selama-lamanya tetap Yesus. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Kami mau mengiring-Mu Tuhan seumur hidup kami. Bukan datang dengan suami, dengan istrimu, pegang tangan. Bukan datang sendiri, taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Tundukkan kepalamu, datang sama Tuhan. Engkau yang mempertanyakan Tuhan, di mana Tuhan? Engkau yang meragukan kuasa dan kasih-Nya. Hari datang sama Tuhan. Sama-sama kita angkat lagu ini. Tetap angkat kedua tanganmu biar masing-masing datang sama Tuhan. Ikut Tuhan tidak meniadakan masalah. Ikut Yesus tidak membuat engkau kebal dari masalah. Bahkan seringkali ketika kita memutuskan bertobat, masalah silih berganti datang. Bahkan seringkali ketika kita meninggalkan dosa kita, justru kelihatannya tantangan makin banyak. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau bilang sama saudara, padang gurun yang Tuhan izinkan kita lewati bukan untuk menghukum kita. Bukan untuk membenci kita, bukan untuk membuat kita mengalami kebinasaan. Tapi Tuhan izinkan kita melewati padang gurun untuk mempersiapkan kita. Bangsa Israel harus melewati padang gurun sebelum masuk ke tanah perjanjian. Musa harus melewati padang gurun sebelum Tuhan memakai dia dengan heran dan gagah perkasa. Para tokoh-tokoh di Alkitab harus melewati masa proses yang Tuhan siapkan. Bukan untuk menyakiti engkau, bukan untuk menghancurkan engkau, tapi untuk mempersiapkan engkau.
Hari ini kalau ini doamu, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu dan mulai ngomong sama Tuhan, ampuni aku kalau aku marah ketika Tuhan proses aku. Hari ini bilang sama Tuhan, maafkan aku kalau aku komplain ketika Tuhan sedang memproses kehidupan aku. Hari ini engkau yang lari dari proses Tuhan, bilang Tuhan aku gak mau lari. Karena aku tahu lewat lembah kekelaman gada dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Engkau yang hari ini sedang melewati masa-masa kelam, lembah-lembah yang sunyi, tempat-tempat yang mengerikan. Angkat tanganmu dan bilang, aku cakap menanggung segala perkala bersama dengan Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Hari ini aku tahu Dia akan memurnikan aku. Dia akan membentuk aku. Aku adalah bencana, Engkau adalah penjunan. Bentuklah aku seturut dengan rencanamu. Proseslah aku seturut dengan kemauanmu. Aku tunduk padamu Tuhan. Aku berserah pada rencanamu Tuhan. Jadilah padaku seturut yang kau mau. Jadilah padaku seturut yang kau rencanakan. Hamba menyerahkan tangan-tangan yang terangkat. Lantai 4, lantai 3, lantai 2 sekalipun. Setiap mereka hari ini yang berlinang air mata karena mereka enggak ngerti mengapa mereka harus melewati ini semua. Kekuatan darimu mengalir. Setiap mereka yang hari ini harus melewati lembah-lembah bayang-bayang maut dan mereka hari ini mulai ingin menyerah. Pemeliharaanmu mengalir. Hamba berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar didapati kami setia sampai mati, mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa korban ucapan syukur kami kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa ya bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati.